Salam bahasa, salam Kuiper. Hai Kuiperian, perkenalkan nama saya Ardian, tutor bahasa Indonesia untuk Kuiperian. Nah, kali ini kita akan masuk pelajaran bahasa Indonesia khusus program ujian nasional. Kami harapkan saya pribadi tentunya Kuiperian dapat menghasilkan, dapat memperoleh nilai bahasa Indonesia tentunya dengan sempurna. Sempurnanya Kuiperian ingin masuk ke sekolah SMA favorit pilihan Kuiperian semuanya. Iya, masuk ke sesi yang pertama, kita akan belajar tentang paragraf. Masuk ke sesi pertama, 01, yaitu tentang paragraf. Nah, dari 50 soal di ujian nasional, soal yang bertemakan paragraf cukup banyak, ya, berkisar antara 15 soal. Oleh karena itu, Kuiperian, kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu, ya. Nanti setelah memahami konsepnya, kita bisa membuat trik dan tips, ya, dengan cara cepat untuk menjawab soal-soal ujian nasional. Di sesi pertama ini, ya, sesi pertama yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang paragraf. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana menarik sebuah simpulan di dalam paragraf. Menarik sebuah simpulan. Lalu nanti kita akan belajar mengenai bagaimana kita meringkas sebuah paragraf. Atau kita sebut ringkasan, hasil dari meringkas. Nah, yang terakhir, ya, kita akan bahas tentang materi, fakta, dan opini di dalam paragraf. Akan masuk kalimat fakta dan opini yang terdapat di dalam paragraf. Nah, di bagian 1 ini, ya, di bagian 1, saya akan terapkan dan mengajak Kuiperian semuanya untuk mencatat dengan metode mind map, ya. Nah, ini contohnya kita sudah buat, ya. Kita masuk bagian 1 yaitu tentang peta pikiran atau mind mapping. Iya. 4 bagian tentang paragraf, kemudian menarik simpulan di dalam paragraf dan membuat ringkasan dalam paragraf, kemudian fakta dan opini, kita akan bahas dalam 1 bagian ini. Nah, langsung kita masuk ke paragraf. Pengertian dari paragraf atau definisi. Ya, kita masuk ke pengertian dari paragraf. Saya ilustrasikan, ya, katakanlah ini 1 helai halaman. 1 helai halaman ini terdapat kalimat-kalimat, gitu ya. Iya. Ya, saya ilustrasikan ada selembar halaman terdiri dari kalimat-kalimat. Nah, inilah dengan mudah secara visualisasi 1 halaman ini terdiri dari 2 paragraf, ya. Ini paragraf yang pertama dan ini paragraf yang kedua. Arti dari paragraf, ya, istilah lainnya adalah alinea. Kumpulan paragraf-paragraf inilah yang dinamakan dengan wacana, ya. Inilah yang dinamakan dengan wacana. Atau ada yang menyebutnya teks.
Kemudian ada yang menyebutnya lagi karangan dan atau bacaan. Iya. Nah, dari ilustrasi ini maka kita dapatlah membuat definisi atau pengertian dari paragraf. Dengan demikian, paragraf itu adalah bagian dari wacana yang mengungkapkan pikiran, ya, dengan kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan hanya mempunyai satu gagasan utama. Jadi, kalau gagasan utamanya sudah berbeda, maka dibuatlah paragraf baru. Nah, itu adalah pengertian dari paragraf. Yang kedua, tentunya kita harus mengetahui syarat sebuah paragraf. Apa saja syarat paragraf tersebut? Yang pertama, sebuah paragraf haruslah memiliki kesatuan, ya. Nah, dia harus memiliki kesatuan. Yang kedua, sebuah paragraf harus memiliki kepaduan. Nah, jadi harus satu dan padu. Kepaduan ini ya ada dua, yaitu kepaduan bentuk atau kata dan kepaduan makna. Kepaduan bentuk atau kata itu disebut dengan kohesi dan kepaduan makna disebut dengan koherensi. Ya, kesatuan artinya bagaimana? Kalau di kalimat awal ada sebuah gagasan utama, maka kalimat-kalimat selanjutnya dia haruslah ya mendukung gagasan utama tersebut yang terdapat di kalimat bagian awal. Ya, semuanya mendukung. Iya. Dengan perkataan lain, yang namanya kesatuan, semua gagasan itu, semua gagasan penjelas dan kalimat-kalimat penjelas harus mendukung gagasan utama. Satu gagasan utama. Jadi, memiliki satu gagasan utama atau satu GU. Ya. Itu syarat sebuah paragraf yang pertama. Dia harus memiliki kesatuan. Yang dinamakan dengan kohesi yaitu kepaduan bentuk atau kata. Misalnya, ya. Nah, ini adalah sebuah kalimat. Katakanlah, Kuperian, ini kalimat yang pertama. Lalu, kalimat yang kedua haruslah mempunyai kepaduan kata atau kepaduan bentuk. Caranya apa? Terdapat repetisi atau pengulangan kata yang sama atau sebagian dengan kalimat pertama. Jadi di kalimat ini ada sebuah pengulangan kata atau kata yang diulang. Apalagi yang menunjukkan dia padu terhadap kalimat nomor 1, yaitu terdapat kata ganti tunjuk maupun kata ganti orang. Kata ganti tunjuk, misalnya ini, itu, gitu ya. Yakni, yaitu. Nah, lalu ada kata ganti orang atau pronomina. Misalnya, ia, dia, mereka, gitu ya. Atau kritikanya. Kemudian ada hal-hal lain yang membuat padu, misalnya konjungsi antar kalimat. Oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, ini semua merujuk ke kalimat pertama. Inilah yang dinamakan kohesi. Contoh, ada kata yang diulang. Misalnya, ya, di kalimat kedua ada kata kekasih. Nah, di kalimat pertama juga ada kata kekasih.
Ini yang disebut dengan repetisi. Gitu ya. Nah, ada kata ganti ini, itu, yakni, dan ya itu. Lalu, apa yang dimaksud dengan koherensi? Kalau koherensi adalah kepaduan makna. Artinya, maknanya itu haruslah nyambung ya dengan gagasan utama atau kalimat yang pertama. Ya. Contohnya di kalimat yang kedua ya itu berbeda bentuk maupun maknanya ya. Bukan berarti kohesi tapi berarti koherensi. Tidak ada tanda-tanda kohesi. Contohnya di kalimat kedua terdapat kata presiden RI ke-7. Secara makna ya di kalimat 1 disebutkan Bapak Joko Widodo gitu ya, atau dikenal dengan Jokowi. Tidak ada pengulangan kata, tapi ada satu bentukan kata yang maknanya sama dengan kalimat nomor 1 gitu ya. Inilah yang dinamakan koherensi. Kalau sebuah kalimat tidak koherensi ya, maka disebut kalimat itu kalimat sumbang. Artinya tidak mendukung gagasan utama. Nah, jadi syarat kedua-duanya, kohesi dan koherensi. Terkadang di kalimat yang kedua terdapat kata bentukan repetisi yang diulang sama, tetapi maknanya tulalit alias tidak nyambung gitu ya. Jadi kedua-dua syarat ini haruslah dipenuhi, kohesi dan koherensi. Ya, Koperian, kita lanjutkan tentang paragraf, yaitu yang ketiga. Yang ketiga, sebuah paragraf ya tentunya terdapat unsur-unsur di dalamnya. Apa saja unsurnya? Yang pertama, unsur paragraf yaitu adalah gagasan utama. Ya, gagasan utama atau bolehlah kita membuat akronimnya menjadi GASUT gitu ya. Kemudian ada gagasan penjelas atau galas. Lalu terdapat kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Sebut dengan kalut. Gitu ya. Kemudian ada kalimat penjelas. Yuk, kita ganti, kita buat akronimnya menjadi kalas gitu ya. Nah, istilah kalimat utama itu disebut juga ada penyebutannya kalimat pokok atau kalimat topik. Nah, 4 ini sudah ada, apalagi yang terdapat di dalam unsur-unsur paragraf, yaitu paragraf dalam bentuk yang panjang, gitu ya. Kumpulan-kumpulan paragraf atau di dalam karangan mestilah terdapat judul karangan, gitu ya. Lalu terdapat satu lagi yaitu punktuasi atau tanda baca. Kita boleh membuat singkatannya supaya mudah mengingat, yaitu apa? Gigi kita bacanya ya. Kakak gitu ya. JP atau JP. Jadi unsur-unsur paragraf apa saja? Gigi, kakak, JP. Ya, masuk nanti ke pembahasan tentang paragraf, yaitu jenis-jenis paragraf. Nah, kita akan masuk ke jenis paragraf. Tentunya yang akan dimunculkan di dalam ujian nasional saja yang kita bahas, yaitu berdasarkan posisi kalimat utama.
Ada berapa jenis paragraf? Ada 4. Apa saja? Ada posisi kalimat utama di awal, ya, kemudian di belakang, dan campuran. Ada juga yang tanpa kalimat utama, gitu ya. A, B, C, T. Nah, yang posisinya di awal ini dinamakan dengan paragraf deduktif. Posisi di belakang yaitu paragraf di belakang, paragraf induktif. Campuran tentunya terdapat di depan dan di belakang, atau disebut juga variatif atau paragraf deduktif induktif. Ada yang tanpa, ya, tanpa kalimat utama. Ini terdapat di jenis paragraf, yaitu deskripsi atau deskriptif dan naratif. Biasanya berbentuk cerita-cerita. Mengapa tanpa kalimat utama? Karena setiap kalimat dalam, ya, setiap kalimat dalam karangan tersebut itu mempunyai kekuatan yang sama. Jadi dikatakanlah tidak ada kalimat utama. Nah, Kuiperian, demikian akhir dari bagian yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Salam Kuiper.